Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, weh? Sehat? Tidak lama padek berisik. Oke, tadi sekilas info. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat lah ya. Udah lama juga aku nggak buat video cakap-cakap malam kayak gini ya kan. Jadi, weh, di kesempatan video kali ini itu aku mau bahas tipis-tipis saja sama kalian mengenai beberapa program kerja ke Jepang. Karena banyak teman-teman itu yang nge-DM aku yang nanya gitu. Loh, aku masuk ini. Rupanya ada program kayak gitu. Tahu gitu aku masuk itu dulu. Kok ada program kayak gini? Aku baru tahu gitu masuk gini gitu. Ada beberapa kayak gitu. Jadi aku mau kasih info ke kalian tentang beberapa program yang aku tahu aja lah ya, kerja di Jepang gitu. Ini Jepang ya, fokusnya Jepang karena sekarang itu posisiku sekarang ada di Jepang. Nah, jadi ada beberapa program saat ini dan mungkin kedepannya akan ada program tambahan-tambahan lain tapi nggak tahu. Tapi yang saat ini ada dan lagi berjalan, kita bahas satu-satu yang aku tahu ya. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang punya pengalaman beda, ada program lain yang dia tahu, yang pasti program itu ada banyak. Tuh, jadi yang aku sampaikan di video ini yang aku tahu aja ya. Pertama itu ada namanya program magang atau sering dibilang Kensuse. Nah, setauku kalau Kensuse ini itu setara SMA, lulusan SMA sederajat itu bisa ikut program ini, ya kan? Yang pasti kalau Kensuse ini bedanya dia karena Kensu itu kan kayak magang. Dia statusnya itu masih kayak magang gitu, tapi dia kerja gitu. Jadi dia datang untuk belajar. Dan yang ku tahu kalau untuk Kensuse ini kayak sertifikat kemampuan bahasa Jepang kayak JFT atau SSW apa sih? JLPT itu di awal-awal itu nggak terlalu diutamakan karena nanti dia bakal belajar juga di sini gitu kan. Kemampuan bidang kerja juga nggak dibutuhkan. Cuman ya gitu, gajinya mungkin tidak setara dengan program-program lain seperti yang bakal aku sebutkan di video kali ini gitu. Dan Kensuse ini yang aku tahu infonya dari teman-teman Kensuse lain, umumnya dia datang ke Jepang itu kontraknya 3 tahun. Dan selama 3 tahun dia habiskan kontrak, dia nggak boleh pindah ke perusahaan lain. Jadi selama 3 tahun dia harus bekerja di perusahaan itu. Dan selama 3 tahun juga dia menjalani kontrak itu, dia nggak boleh pulang ke Indonesia. Contohnya, ada kohaiku di sini. Dia datang ke sini, kerja di tempatku sini, di perusahaan tempat aku kerja sekarang. Dia programnya kayak Jijuse gitu ya, Kensuse lah pokoknya kayak magang gitu. Ya 3 tahun dia di perusahaanku ini kerja, nggak boleh pindah perusahaan dan nggak boleh pulang selama 3 tahun. Makanya untuk teman-teman yang mau ngambil program Kensu, coba tolong difikirkan lagi. Kalau kira-kira sanggup menjalani 3 tahun di perusahaan yang sama, percaya diri, tak akan ada masalah. Walaupun pastinya bakal ada masalah, mungkin masih bisa diselesaikan. Dan sanggup untuk nggak pulang selama 3 tahun, gas. Dan biasanya untuk program Kensuse itu persyaratannya nggak terlalu berat seperti program-program lain gitu. Itu untuk program magang ya, atau Kensuse yang aku tahu. Kalau teman-teman lain ada info yang bisa di-share di videoku ini, bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau teman-teman Kensuse sendiri yang lebih tahu, kita sama-sama belajar di sini. Kedua itu ada namanya program Tokutei-Gino. Nah, program Tokutei-Gino itu ya ini program yang lagi ku jalani. Apa itu Tokutei-Gino? Kayak kemampuan khusus gitu loh, weh. Kalau bahasa Inggrisnya SSW, Special Skill Worker gitu kalau nggak salah.
Nah, kalau dilihat dari levelnya, program visa Tokute Gino ini itu levelnya agak di atas pemagang. Kenapa? Pertama, untuk mengikuti program visa Tokute Gino ini memang lulusan SMA sederajat bisa ikut program ini. Cuman syaratnya, pertama, kalian harus punya kemampuan sertifikat kemampuan bahasa Jepang selevel JFT A2 atau JLPT N4 gitu. Tapi yang paling sering teman-teman itu ngambilnya JFT A2. Itu satu, kemampuan berbahasa Jepang. Kedua, kalian harus punya SSW, sertifikat SSW, sertifikat kemampuan bidang kerja gitu ya. Jadi semisal gini, kayak adikku lah, kita ambil contohnya adikku, ya kan. Kalau aku beda cerita, kalau aku nanti ceritanya di akhir aja. Mungkin teman-teman yang udah lama ngikuti videoku udah tau lah gimana jalan cerita aku, kenapa sekarang bisa Tokute Gino dan dulu akunya apa. Jadi biar gampang mengerti tentang program Tokute Gino ini, kita ambil contoh adikku sendiri. Jadi dulu adikku itu dia tahu bahwasanya lulus SMA bisa kerja ke Jepang dan aku arahkan untuk ngambil Tokute Gino. Dia ambil pengolahan makanan. Nah, dia masuk ke LPK, belajar bahasa Jepang di LPK itu. Nah, untuk mendapatkan JFT A2. Kemampuan bahasa Jepang dulu nih diutamakan. Setelah itu baru ambil program pembelajaran itu di LPK yang sama. Nanti dibimbing juga tentang bidang kerja, kemampuan bidang kerja gitu, atau SSW. Nah, adikku itu ngambilnya pengolahan makanan, ya kan. Nah, jadi alhamdulillah adikku ujian JFT A2-nya udah jebol dan ujian SSW-nya udah lulus juga gitu. Jadi dia sertifikat kemampuan bahasa Jepang setara JFT A2 itu dia udah lulus, dan kemampuan bidang kerjanya SSW-nya pengolahan makanan dia udah lulus gitu. Jadi sekarang dia lagi cari-cari loker ini. Nah, masalahnya loker memang banyak sekarang di Jepang, itu banyak, tapi mereka lebih banyak itu mencari yang domisili di Jepang gitu daripada yang domisili di Indonesia. Karena yang pasti pengurusan berkas lebih ribet dan biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Itu infonya. Nah, apa kelebihan dari Tokute Gino dibandingkan pemagang tadi? Tokute Gino, kalau kalian udah dapat visa Tokute Gino, kalian itu bisa kerja di Jepang selama 5 tahun. Jadi kalian statusnya nanti Tokute Gino Ichigo atau Tokute Gino golongan 1 gitu ya. Nah, kalian bisa kerja selama 5 tahun. Masa berlakunya selama 5 tahun. Pasti ada yang nanya, "Bang, kalau Tokute Gino 1 itu udah selesai, apakah kami langsung pulang atau bisa melanjutkan?" Nah, kabar baiknya untuk pemegang visa Tokute Gino 1, kalau kalian sudah selesai Tokute Gino 1 selama 5 tahun, kalian bisa ambil ujian Tokute Gino 2. Udah? Nah, Tokute Gino 2 itu masa berlakunya 5 tahun juga. Tapi kalau aku nggak salah, Tokute Gino 2 itu pertama kalian harus ada ujiannya lagi, bidang kerja masing-masing ya. Karena Tokute Gino itu kan ada, kalau nggak salah terakhir aku dengar 14 bidang kerja. Nah, kalian harus ujian itu untuk mendapat visa Tokute Gino 2. Dan kalian bisa bawa keluarga, yang punya anak istri bisa bawa anak istri gitu. Dan visanya lebih kuat Tokute Gino 2, setara-setara engineer gitulah gitu. Dan aku belum dapat info apakah Tokute Gino 1, Tokute Gino 2 kalau 10 tahun dijalani itu bisa ngambil permanent residence. Aku belum tahu info pastinya. Kalau ada teman-teman yang tahu silahkan di-share di kolom komentar. Karena untuk saat ini rata-rata teman-teman Tokute Gino khususnya kayak aku itu masih megang Tokute Gino 1. Yang megang Tokute Gino 2 itu masih sedikit, karena Tokute Gino itu visanya diresmikan dan mulai berjalan tuh
di 2019, resmikannya itu di 2019, dan mulai berjalan banyak itu di 2020 gitu. Nah, kelebihan lain dari program Tokutei Gino 1, kita kembali ke Tokutei Gino 1 ya, karena kita ini masih bahas Tokutei Gino 1. Selama 5 tahun kalian, umpamanya baru 1 tahun kerja nih di perusahaan A, kalian gak kerasan, kalian bisa pindah ke perusahaan lain. Beda kayak yang magang tadi. Kalau yang magang tadi kontrak 3 tahun, ya kalian harus menjalani selama 3 tahun di perusahaan yang sama. Kalau Tokutei Gino, kalian bisa baru 1 tahun nih kerja di perusahaan A dengan visa Tokutei Gino 1 kalian. Tiba-tiba ada problem lah yang nggak bisa diselesaikan, kalian memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain. Bisa, dengan catatan ada perusahaan yang mau menerima kalian dan mensupport kalian, yang mau menerima kalian gitu. Selanjutnya, kalau tadi pemagang kontrak 3 tahun nggak boleh pulang, sampai 3 tahun itu habis nggak boleh pulang ke Indonesia. Kalau Tokutei Gino biasanya di tahun kedua itu boleh pulang ke Indonesia. Ya dengan catatan balik lagi lah, gitu loh, ya kan? Cuman Tokutei Gino 1 nggak kayak Tokutei Gino 2. Tokutei Gino 1 nggak bisa bawa anak istri, gitu. Kalau ke Tokutei Gino 1, Tokutei Gino 2 baru bisa bawa anak istri karena dia udah lebih kuat gitu visanya. Oke. Tadi aku nyampaikan gak sih kalau Tokutei Gino 1 itu SMA sederajat bisa ya? Bisa masuk. Oke. Selanjutnya visa engineer. Nah, visa engineer ini aku masih belum paham sih, tapi aku kasih info ke teman-teman yang aku tahu aja ya. Contoh, yang ku tahu, engineer itu untuk bisa ngambil visa engineer yang ku tahu ya, itu harus lulusan D3 kalau nggak salah ya. Contoh nih kita ambil mesin lah, teknik mesin. D3 mesin, kalau enggak S1 mesin, teknik mesin. Gitu. Ambil, aku nggak tahu mereka ngambil program mana, tapi kalau temanku yang ku kenal dulu itu dia itu dari program pemerintah, program negara yang namanya IM Japan. Dia masuk dari situ, dia langsung dapat visa engineer. Ataupun temanku yang di Tokyo itu, dia lulusan sarjana komputer, bahasa Inggris dia bagus, dia ke Jepang, direkrut dari perusahaan Jepang langsung, dan dia visanya langsung engineer. Gitu, S1 tapi ya. Dan engineer yang nggak usah dibilang lah. Untuk masa berlakunya setauku no limit ya biasanya ya, karena diperpanjang ada yang per 3 tahun sekali, ada yang per 5 tahun sekali. Yang penting perusahaan masih mau, ada perusahaan yang mau memperkerjakan dia, gas, dan bisa bawa anak istri. Itu yang aku tahu tentang visa engineer gitu. Dan itu termasuk visa strong juga di sini. Next, ada namanya visa Gijinkoku. Oke. Nah, ini aku pun baru dengar juga visa Gijinkoku ini visa mirip-mirip engineer gitu. Tapi nggak tahu ya, aku info yang ku dapat dari kenalanku katanya satu level di atas engineer sih katanya. Tapi aku kurang tahu. Nah, yang ku tahu kalau untuk kayak jurusan-jurusan teknik-teknik gitu, kerja di pabrik, ada beberapa perusahaan yang mau nerima yang lulusan D3 sederajat, contoh D3 mesin atau gimana, dan kemampuan bahasa Jepangnya N3 gitu. Tapi kalau yang bidang kerja seperti perhotelan, restoran, dan penerjemah mungkin kayak kumiai itu yang yang menangani anak-anak magang, atau kerja di TSK itu yang menangani anak-anak Tokutei Gino. Nah, kerja di TSK itu atau di kumiai itu bisa pakai visa Gijinkoku, tapi harus punya S1 dan level bahasa Jepangnya itu N2. Bahkan ada beberapa perusahaan minta N1 gitu, karena jatuhnya dia penerjemah gitu kan, dan ngurus-ngurus dokumen gitu loh. Tapi ada juga beberapa perusahaan kalau memang dia butuh kali N3 juga bisa
Tapi ya gitu, diusahakan kedepannya untuk ngambil N2 dan N1 gitu. Tapi kalau untuk yang di pabrik kayak mesin baru apalagi itu aku kurang tahu. Tapi setauku N3 bisa, dan bisa ngambil visa Gijinkoku, dengan catatan ya mungkin perusahaannya akan nge-push kita untuk kedepan menaikkan level bahasa Jepang kita gitu. N2 bahkan N1 itu visa Gijinkoku. Dan untuk teman-teman yang di Indonesia juga yang lulusan S1 kayak S1 perhotelan mungkin, S1 pariwisata mungkin, S1 tata boga mungkin, ataupun S1 komputer, S1 apa lagi, bisa aja, yang penting S1. Ada beberapa perusahaan dia persyaratannya S1 semua jurusan gitu, tapi syaratnya itu ya level bahasa Jepang setara N2 gitu. Kalian bisa berangkat ke Jepang, kerja di Jepang dengan visa Gijinkoku gitu ya teman-teman ya. Nah terakhir ya permanent residence. Wah, permanent residence ini panjang ceritanya. Ini udah, kalau orang bilang eju visa gitu ya, ini udah visa dewa lah, orang udah lama di sini, pengalamannya udah panjang gitu. Nah ini kita sekarang kurang lebih itulah beberapa program yang aku tahu tentang visa di Jepang. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin silahkan tambahin. Sekarang kita bahas tentang selang-seling ini, lompatan-lompatan visa. Contoh simpelnya, kalau teman-teman magang 3 tahun selesaikan kontrak, bisa lanjut ke visa Tokute Gino 1 gitu. Sedangkan tadi tapi yang pasti kalau udah magang, udah punya pengalaman 3 tahun, biasanya masuk ke program Tokute Gino 1, apalagi disupport sama perusahaan dia, itu jalannya akan lebih smooth, lebih lancar gitu ya. Nah baru kayak aku, anak-anak Kaigo. Aku dulu itu awalnya program negara. Kalau Kaigo ini ada program negara, kayak aku EPA. Mungkin kalian bisa lihat di video-videoku sebelumnya, ada program EPA, itu program negara. Singkat ceritanya, aku pindah dari program EPA itu. EPA itu dulu nama visanya Tokute Katsudo. Jadi kayak aktivitas khusus diawasi negara gitulah, mirip-mirip gitu bahasanya kurang lebih, ya kan? Aku langsung pindah ke visa Tokute Gino 1. Itulah yang lagi ku jalani sekarang gitu. Nah kayak aku sekarang Tokute Gino 1, alhamdulillah kemampuan bahasa Jepangku mumpuni, aku bisa lompat ngurus visa Gijinkoku. Tapi dengan syarat harus ya minimal ya teman-teman, apalagi kayak aku itu paling bisa kerja di perhotelan, restoran, di bandara, kayak gitu-gitu, sebagai ground handling atau sebagai bantu-bantu di bagian boarding gitu. Kalau di bandara itu bisa kerja kayak gitu dengan visa Gijinkoku, tapi dengan catatan kemampuan bahasa Jepang minimal N2, bisa lompat gitu. Cuman yang paling diharapkan kalau dari kayak kami, khususnya anak EPA ataupun anak Tokute Gino Kaigo, yang diharapkan pasti ya lulus ujian negara Kaigo, atau sering dibilang Kaigo Fukushiki Kokashikeng. Itu setiap tahun di bulan 1, minggu terakhir, hari minggu terakhir, minggu keempat. Kalau lulus itu, visa kami berubah jadi Kaigo visa atau visa Kaigo. Nah kalau udah visa Kaigo itu ya udah unlimited, mau sampai kapanpun kerja di Jepang, selagi masih ada perusahaan yang memperkerjakan, apalagi udah pengalaman. Kayaknya kalau udah punya sertifikat Kaigo Fukushiki, nggak mungkin sih nggak ada perusahaan yang mau nerima, kecuali dia ada catatan hitam. Itu beda cerita ya gitu teman-teman. Jadi tadi dari magang bisa lompat ke Tokute Gino 1 dengan catatan dia udah menyelesaikan magangnya dulu. Atau teman-teman dari Indonesia langsung mau ambil program Tokute Gino 1 juga bisa. Tapi nggak bisa ya teman-teman, dari Indonesia langsung ngambil program Tokute Gino 2 itu nggak bisa. Harus menjalani Tokute Gino 1 5 tahun habis dulu baru bisa ke Tokute Gino 2. Tapi kalau teman-teman dari Indonesia
punya lulusan S1 dan teman-teman juga punya kemampuan bahasa Jepang selevel N2, teman-teman dari Indonesia tanpa sebelumnya pernah kerja di Jepang pun, yang ku tahu ya, yang penting S1 semua jurusan dan punya bahasa Jepang setara N2, teman-teman bisa langsung ambil visa Gijinkoku gitu, biar langsung bisa bawa anak istri gitu ya. Dan apalagi yang mau sampaikan ya, apakah sudah semua? Udah kepanjangan juga ini video, nanti teman-teman enak dengar suaraku. Jadi teman-teman mungkin ya dari videoku ini setidaknya bisa sedikit nambah informasi buat teman-teman tentang bagaimana sih program kerja ke Jepang gitu. Itu yang ku tahu ya. Dan di akhir video ini aku mau menyampaikan, jadi kalau ditarik garis besarnya yang aku tahu, program kerja ke Jepang itu dibagi dua teman-teman. Ada yang program swasta, yaitu dari LPK, biasanya dari perusahaan ke perusahaan via TSK atau KUMI gitu biasanya. Itu program swasta. Yang tentunya kalau program swasta ini kita butuh biaya di awal. Ya, butuh biaya di awal untuk biaya pelatihan nanti di LPK, untuk biaya pengurusan ini segala macam gitu. Ya walaupun kalau udah kerja di Jepang 4 bulan 5 bulan gaji udah balik modal lah gitu. Dan yang pasti untuk teman-teman LPK, teman-teman perekrut, karena teman-teman kita itu ke Jepang tujuannya itu cari duit, ya kalau mematokkan harga ya pakai perasaan lah. Karena kan dia, kenapa dia berangkat kerja ke Jepang? Karena dia nggak punya duit, dia mau cari duit. Mau cari duit malah di Indonesia dipres. Ya jangan gitu kali lah, yang sewajarnya aja, seharga pasaran. Setidaknya kita ambil pahalanya, ambil sewajarnya aja lah. Jangan dipres banget. Ingat, tanggung jawabnya dunia akhirat. Ya, aku cuma pesan itu sih. Kasihan kadang-kadang teman-teman kita pengen kerja ke Jepang, malah di awalnya dengar biaya yang harus ditanggung di awal gede banget, nggak bisa berangkat ke Jepang gitu loh. Walaupun ada beberapa tempat itu menggunakan dana talangan, ada, cuman kan jatuhnya utang, ada bunganya lagi. Apalagi ada beberapa oknum yang membuat bunganya nggak masuk akal. Terakhir kerja ke Jepang capek-capek cuma untuk bayari utang. Itu loh teman-teman, tolonglah ya, kita saling membantu, pakai perasaannya. Kasihan anak orang nggak punya duit, mau kerja ke Jepang nyari duit malah dipres di awal gitu. Itu dari program swasta lah beserta unek-uneknya. Atau teman-teman bisa ambil program negara, program pemerintah. Kalau untuk di bidang teknik itu teman-teman bisa cari yang namanya program IM Japan. Memang kita dibiayai negara, bahkan kita dikasih uang saku, cuman seleksinya dan prosesnya panjang dan seleksinya ketat. Jadi sesuatu yang enak itu ya nggak mudah untuk mendapatkannya gitu loh. Jadi itu untuk teknik. Tapi kalau untuk teman-teman nih yang lulusan keperawatan, kebidanan atau medis lain, itu bisa ambil namanya program EPA. Kayak aku dulu, Economic Partnership Agreement gitu. Pokoknya itu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Itu teman-teman bisa ngambil dua program, yaitu di EPA itu ada Kaigo, ada Kanggoshi. Ya teman-teman nanti untuk pemaparan rincinya, lengkapnya tentang program EPA, teman-teman bisa lihat di videoku yang membahas tentang EPA. Itu ya. Itu dua itu kalau dari pemerintah yang aku tahu. Ada IM Japan, ada program EPA. Gitu teman. Tinggal teman-teman mau cari yang mana. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita tahu teman-teman kita di Indonesia banyak yang pengen kerja ke luar negeri. Jadi kita yang sudah menginjakkan kaki dan bekerja di luar negeri, sebisa mungkin ya saling membantulah.
teman-teman kita yang kesulitan di sana, saling berbagi informasi, biar teman-teman kita juga bisa melewati semua masalah-masalah, khususnya masalah ekonomi, masalah duit. Karena percayalah, masalah duit itu paling bikin stres, paling sensitif. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gitu pemaparanku di video kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan DM aja, silahkan komen aja. Insya Allah kalau aku ada waktu, aku bakal bantu semampuku menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Teman-teman bisa tanya di kolom komentar di YouTubeku ini, atau teman-teman bisa DM langsung ke Instagramku Wawan Siagian. Cari aja di Instagram Wawan Siagian, pokoknya ada fotoku mukanya putih, itu Instagramku Wawan Siagian. Silahkan DM, silahkan bertanya. Insya Allah aku bantu berbagi informasi semampuku ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kurang lebih kayak gitu cakap-cakap malam hari ini. Sampai jumpa di cakap-cakap malam selanjutnya. Tetap sehat lahir dan jasmani kalian, tetap tenang dalam menghadapi masalah, jangan panik. Ingat, kalian gak sendirian. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.